Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hujan deras saat sekarang ini Allahumma sayyiban nafi'an, semoga Allah menjadikan hujan yang bermanfaat. Jemaah sekalian, saya ini hujan deras, ada pengurus berkurang pula jemaah yang sholat tarawih. Ya, mungkin tantangan ya, lari ke masjid dalam kondisi hujan ya, butuh hikmah semangat yang kuat ya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Hadirin sekalian, jemaah sholat al-wataniyah, bersama wataniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya diberikan kesempatan mengangkat tema tentang Raddul Basar atau menundukkan pandangan. Kata al-basar dalam Al-Quran itu banyak ya. Ada kata al-basarun, jamaknya al-absar. Mata, kalau jamaknya adalah mata-mata. Kalau mata-mata berarti kan intelijen ya. Tapi di sini adalah maksudnya banyak mata. Al-Quran kadang menyebutkan kata basar itu bisa berarti mata secara fisik ya. Artinya mata kita, alat penglihatan kita ya. Alat penglihatan kita itu basar. Tapi makna lain dalam Al-Quran itu basar itu sendiri adalah, atau al-absar itu bisa berarti maknanya adalah mata hati. Ingat kan ada dalam Al-Quran, lahum a'yunun la yubsiruna biha walau adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Mereka itu adalah seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ada Al-Quran lagi mengatakan innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Sesungguhnya ya, yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu adalah hatinya. Jadi Al-Quran mengibaratkan al-basar itu bisa berarti penglihatan secara fisik kita. Ada al-basar atau al-absar bermakna dengan arti adalah mata hati. Mata hati itu apa artinya? Hati nurani. Ya, qalb itu sendiri ya, hati nurani. Jadi maka jangan aneh, orang punya mata tapi nggak mau baca Quran. Lihat telenovela, lihat drama itu melotot sejam 2 jam, ya, tapi baca Al-Quran cuma 5 menit, ngantuk apa enggak? Terasa ngantuk gitu kan? Ngantuk berat sekali. Artinya apa? Berarti yang ngantuk itu bukan berarti bukan mata kita sebenarnya. Yang ngantuk itu adalah hati kita, mata hati kita, al-qulub. Jadi kalau kita merasakan itu kan, nonton bola, wah malam hari kan ini lagi Piala Euro nih kan, lagi rame-ramenya. Sejam 2 jam, sejam setengah lah ya, 2 jam lah bola itu. Kita bisa melototin, tapi kita sholat qiyamul lail selama 2 jam terasa berat sekali. Ayo sholat qiyamul lail, kata istrinya atau kata saudaranya. Susahnya minta ampun, alasannya banyak, ngantuk, bla 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 bla. Ayo nonton bola, ya janji nonton bola. Ayo di mana? Cepat. Jadi sesungguhnya yang ngantuk itu adalah mata hati kita, bukan mata fisik kita. Padahal sama-sama mata kan. Lihat bola, lihat drama, film dengan membaca Al-Quran. Kita lihat bola dengan kita qiyamul lail, sama-sama mata kita gunakan, istrinya sama, istirahat kita sama. Tapi kenapa? Terkadang dengan urusan dunia mata kita lebih kuat daripada dengan urusan akhirat.
Jadi yang dipermasalahkan adalah mata hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, itu beberapa kalimat al-absar atau al-basar dalam Al-Qur'an. Dalam langsung ke tema dalam surat An-Nur ya, ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan ya, dan menjaga kehormatan, menjaga farji-farji mereka, kemaluan mereka. Hal itu agar lebih bersih bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah wahai Muhammad, bilangin kepada orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminat, mereka juga harus menundukkan pandangan. Wa yahfazna furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan itu perintahnya kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, jadi tidak hanya laki-laki saja perintah sini, tapi perempuan juga. Dan ghadul basar merupakan tindakan al-isti'faf, menjaga diri, iffah. Jadi kalau orang iffah itu menjaga diri, mampu menjaga diri. Kenapa? Karena ghadul basar itu wasilatun ila hifdzil farji wal iffah. Karena dengan ghadul basar itu kita tundukkan pandangan kepada lawan jenis yang diharamkan oleh Allah, yang bukan muhrim kita. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari kita dari perbuatan keji, yaitu zina. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi yang diharamkan di sini adalah kita memandang yang dihalalkan menikah. Bahasanya itu bukan mahram ya, bukan mahram. Makanya kalau lihat fluktuasi syahwat gitu kan, itu dari anak-anak remaja itu mulai bangkit ya kan, syahwat itu pada lawan jenis. Remaja kemudian menginjak kepada dewasa dan menikah, nah itu puncak-puncaknya. Dan ketika menikah biasanya karena sudah tersalurkan, biasanya menurun, bahkan sampai tua, ya kan, menurun. Makanya seharusnya tua itu adalah ketika semakin tua adalah semakin dekat kepada Allah. Makanya Allah murka sekali kepada orang yang sudah tua tapi melakukan berzina. Kenapa? Pada hakikatnya sirah syahwat sudah turun, tapi kenapa dia melakukan perbuatan keji? Nah di sini. Ada beberapa hal yang dibolehkan kita memandang pada lawan jenis kita yang bukan mahram. Yang pertama adalah dengan alasan adalah pertama fa syar'u lil khatib an yanzura ila man arada an yakhutbah. Jadi orang khitbah mau melamar itu boleh. Kalau kita nggak boleh melihat calon istri kita, sama saja beli kucing dalam karung gitu kan. Berkomunikasi boleh gitu kan, untuk mencari mengetahui kualitas ataupun ya ta'arufan, kenalan terhadap calon istri dan suami kita. Unzur ilaiha fa innahu ahram an yu'addima bainahuma. Jadi kalau mau menikah, lihat istrinya agar supaya lebih menenangkan bahwa dia adalah benar-benar istri atau suami kita. Dibolehkan juga ya memandang yang bukan mahram itu ketika tatabub, untuk bertabib atau ke dokter lah ya bahasanya itu, berobat itu diperbolehkan, ya, berbolehkan. Jadi memang kalau seandainya ya dianjurkan lah ya, dianjurkan itu kalau perempuan adalah dokternya adalah perempuan, dianjurkan. Kalau nggak ada ya laki-laki, ya laki-laki. Yang bermasalah adalah ketika melahirkan, ya kan, melahirkan. Makanya jauh-jauh hari bagi wanita itu kita harus mengincar gitu kan, calon-calon bidan atau dokter yang perempuan, gitu kan. Jangan sampai mendesak akhirnya dokternya laki-laki walaupun itu dalam kondisi darurat. Tapi minimal kita sudah merencanakan untuk tidak kepada dokter yang lawan jenis. Kemudian juga ketika bersyahadat, ketika persaksian, ketika
pengadilan itu diperbolehkan. Makanya orang yang bercadar itu ketika pengadilan harus dibuka. Kenapa? Untuk mengetahui persaksiannya benar atau tidak. Bahasa tubuh, mata, bibir, ucapan. Makanya kan kalau orang yang dusta itu kan bergetar suaranya, bergetar. Nah, kemudian juga bahasa tubuh bisa terlihat. Makanya dalam persaksian pengadilan dibolehkan orang membuka ini wajah dan melihatnya. Itu hal-hal yang dibolehkan ya. Kemudian kembali kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah yang pasti adalah ketika melihat lawan jenis itu dengan syahwat. Makanya puasa ya kan yang saat sekarang ini ya, sebenarnya kata Allah adalah asyamu li, puasa ini untukku. Kenapa? Li'annahu mana'at syahwatan, syahwatul akal wa syahwatul jima wa syahwatul syurb. Syahwat minum, syahwat makan dan syahwat hubungan suami istri dia tahan. Dan salah satu upaya untuk menahan daripada qatrul basar, salah satunya puasa inilah. Makanya ketika orang berpuasa syahwatnya rendah gitu kan. Makanya puasa sangat efektif bagi mereka yang pertama adalah punya syahwatnya tinggi. Baik itu syahwat makan, syahwat minum atau syahwat kepada lawan jenis. Kalau kita punya syahwat itu yang kuat, dengan berpuasa itu insya Allah aman. Atau syahwat marah, ya, marah, kita suka marah, emosi terus bawaannya. Nah dengan puasa itu insya Allah sebagai obat kita untuk meredam amarah kita. Makanya memandang lawan jenis dengan syahwat itu makanya salah satu adalah dengan cara berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, wa huwa mudrikun dzalika la mahalata. Al-ainani zanahuma an-nazru, al-udhunani zanahuma al-istima', al-lisanu zanahuma al-kalam, al-yadu zanahuma bil-batsh, wal-rajulu zanahuma bil-khuta, wal-qalbu yahwi wa yatamanna, wa yusaddiqu dzalika al-farj aw yukadzdzibu. Jadi setiap anggota tubuh Bani Adam ini yang kita pegang ini, dari mata, tangan, kaki, ya kan, ya. Dan berbicara, mulut ya, semuanya ada bagian untuk kita bisa melakukan berzina. Jadi zinanya lisan, zinanya mata adalah dengan cara memandang dengan syahwat kita. Zinanya telinga adalah dengan mendengar, ya, hal-hal yang ya tadi kan, kalau dalam Islam itu kan suara perempuan itu adalah tidak boleh meliuk-liuk, menarik-narik, bermanja-manja, dan kita mendengar, nah itu termasuk perkara berzina dalam artian bahasa ya. Kalau zina dalam secara syar'i itu adalah zina yang terlarang itu. Dan zinanya lisan itu dengan berbicara, berkata kotor, ya kan? Itu zinanya lisan. Wal yadu zinahu bil batsh. Zinanya tangan itu adalah dengan meraba, gitu kan? Hati-hati kan? Kalau ada orang iseng di bis, ya kan, umum meraba-raba yang bukan lawan jenis, dia sudah berzina secara tangan, ya. Bukan secara farj ya, secara tangan. Dan kaki juga bisa berzina dengan cara melangkah kepada sesuatu yang dilarangkan, ke tempat prostitusi, kepada WTS dan sebagainya, itu zina dengan tangan. Dan qalbu hati kita juga dia bisa melakukan berzina dengan cara apa? Mengangan-angan, membayangkan, ya kan? Lawan jenis, berhayal dan sebagainya, bisa dikatakan berzina secara bahasa. Nah tinggal ujungnya apakah dengan kemaluan kita melakukan itu atau tidak, farj kita melakukan itu atau tidak. Kalau tidak berarti tidak melakukan zina secara syar'i. Itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi zina dalam pengertian bahasa itu bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita semuanya. Makanya di zaman yang ya modern ya sekarang ini, dunia teknologi dan sebagainya, ada medsos ya, media sosial, ada Facebook, ada WA, ada bla bla bla, ada YouTube, ada Google. Itu sangat memudahkan kita untuk melakukan zina secara mata. Ya, mata. Makanya kalau wanita-wanita yang kira-kira dianggap menarik, lebih baik fotonya di blur, Pak. Kalau istri kita dianggap cantik gitu ya. Nah, kalau biasa-biasa sih
Kalau orang lihat biasa ya nggak ada masalah. Kalau dianggap cantik, kalau bisa di-blur mukanya. Kenapa? Untuk menghindari mata-mata yang tidak bertanggung jawab. Mata keranjang, mata ngeri, Pak. Nah itu. Artinya demi menjaga itu. Jadi makanya permainan kadang-kadang itu kan kita upload foto gitu kan, berfoto. Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab, fotonya itu kan bisa di copy, disimpan sama dia. Apalagi nauzubillah, foto-foto yang telanjang dan sebagainya itu kan. Itu lebih dari itu. Makanya tantangan kita di dunia teknologi yang begitu mudah sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan hati kita daripada zina mata kita. Dan ini tidak mudah bagi orang-orang yang beriman saja, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menahan itu semua. Bagi orang-orang yang imannya labil, ya kan, imannya siang malam, pagi sore, ya kan, paginya sholat subuh, siangnya melakukan maksiat, ya kan, malamnya terawih tapi siangnya juga dia maksiat, ya susah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, jadi perkara menundukkan pandangan kepada lawan jenis kita memandang kepada syahwat kita, itu medianya banyak sekali, tinggal keimanan kita yang bisa membatasi kita semua. Kemudian di sini disebutkan beberapa fawaid atau faidah atau fadilah, ya kan, daripada ketika kita menundukkan pandangan. Pertama adalah annahu yurthul qalbu anisan billah wa jam'iyatan alaihi. Orang yang menundukkan pandangan, menahan diri melihat dari syahwat kepada orang yang lawan jenis kita, akan memiliki hati yang selalu rindu kepada Allah. Hatinya itu tidak terganggu ketika dalam posisi ibadah. Makanya dalam hadis sahih Muslim dikatakan, ya, hadis sahih Muslim, "Ma min muslimin yanzuru ila mahasin imra'atin awwala marratin thumma yaghuddu basaruhu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Barang siapa di antara orang muslim, ya, dia melihat kecantikan seorang wanita di pertama kalinya. Jadi melihat pertama kali itu boleh, melihat tanpa sengaja itu boleh, melihat di luar niat itu boleh. Setelah itu dia melihat ada kecantikan di wanita itu, ada di sini. Thumma yaghuddu basarahu, kemudian dia palingkan pandangannya, dia tundukkan pandangannya, illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawatan iman. Niscaya dia akan merasakan nikmatnya beribadah ketika dia tundukkan pandangannya. Kenapa? Dia dapatkan nikmatnya beribadah karena hatinya tidak terkotori oleh syahwat-syahwat syaitan. Ingat rumus hati itu, tatkala kita melakukan maksiat, ada nuqtah, ada titik maksiat, satu titik dalam hati kita. Dua maksiat, dua titik, tiga maksiat, tiga titik. 1000 maksiat, 1000 titik. Dan berjuta maksiat, berjuta titik. Semakin titiknya banyak, berarti apa? Hati kita menjadi gelap dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak akan merasakan yajidu halawatan ibadah. Dia tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Makanya ya, orang yang bermaksiat itu ibadahnya lebih susah, bangunnya lebih susah. Kenapa? Hatinya gelap, banyak titik-titik maksiat dalam hatinya. Ketika qiyamul lailnya, di sini berapa juz, Pak? Sudah 1 juz. Berlama-lama merasa berat, ngantuk, bawahnya ngantuk. Kalau qiyamul lail berat, kalau di Istiqlal kan udah mulai itu kan, kalau 10 terakhir itu kan 1 juz gitu. Nah, orang-orang yang punya maksiat, punya gelap hatinya, banyak maksiat dalam dirinya, itu nggak akan kuat. Kenapa? Dia akan merasa nikmat dan enjoy dengan kemaksiatannya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang terhindar dari maksiat, dia akan mendapatkan apa? Kenikmatan dalam beribadah. Qur'annya lebih nikmat. Dia berbaca-baca ngantuk, tapi ada kenikmatan dalam hatinya. Dia qiyamul lail berpanjang-panjang, capek, tapi dia merasakan ada nikmat dalam beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah annahu yusibul qalba nuran isyraqan fa idza istanara qalbu aqbalat alaihi fa ufudul khairati min kulli janib. Jadi ketika kita memiliki memandang
memalingkan pandangan daripada pandangan-pandangan syahwat, itu akan diberikan hati kita bercahaya. Lihat dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, dan dalam surat ke-35-nya adalah ada Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ada anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat 30 untuk menundukkan pandangan. Di ayat 35-nya adalah gambaran bahwa cahaya Allah itu akan berada pada hati-hati manusia. Artinya apa? Orang yang taat kepada Allah, orang yang menundukkan pandangan dari pandangan syahwat, dia akan memiliki hatinya yang bersinar. Kalau bersinar artinya apa? Artinya dia akan mudah sekali menerima kebaikan-kebaikan. Nasihat-nasihat orang lain yang berupa kebaikan-kebaikan itu akan mudah. Makanya orang-orang yang penuh dengan maksiat itu akan lebih sulit dinasihati, akan sulit menerima kebaikan. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan ketaatan, dia akan bersinar, akan mudah sekali mendapatkan atau ketika menjemput amalan, anjuran atau ajakan-ajakan melakukan kebaikan. Yang keempat itu adalah anna yuftahu lil abdi babul ilmi, akan memudahkan untuk kita cari ilmu. Ingat bahwa maksiat itu menutup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksiat juga akan menutup kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ngafal Quran susah banget, gitu. Tanya dulu, kita banyak maksiat atau tidak? Kita belajar agama susah banget. Tanya, banyak maksiat enggak? Kenapa? Karena dengan maksiat itu akan menutup pintu-pintu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah annahu yasuddu 'ala syaitan madkhalahu ilal qalb. Dengan kita menundukkan pandangan berarti kita menutup pintu setan untuk masuk dalam hati kita. Mata itu adalah ibarat sahmun min sihamil syaitan atau min sihamil iblis. Kalau kita melihat, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti panah-panah iblis itu sedang mengarah kepada hati kita. Hati kita terbuka oleh bujuk rayu iblis. Sekali kita tutup, ya, pandangan kita untuk melihat pandangan-pandangan yang ada di media-media, di Facebook dan sebagainya, dari pandangan-pandangan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita sudah terselamatkan. Itulah, ini bagi para pemuda nih ya, yang masih katanya orang pemuda itu kan masih menjadi jati diri ya, pemuda yang labil gitu kan. Kalau udah tua udah matang gitu kan, udah matang. Makanya ini hati-hati, ya kan? Hati-hati. Jadi sekali kita membuka maksiat, itu pintu-pintu setan itu akan terbuka di sana. Itu dicamkan di situ. Makanya jangan sekali-kali kita masuk ke dalam satu pintu maksiat, karena akan dibukakan pintu-pintu maksiat yang lain. Dan terkadang setan itu pintar, gitu kan. Dia bukakan pintu kebaikan untuk menjebak masuk ke dalam pintu kemaksiatan. Contohnya umpamanya kan, kita SMS kepada teman perempuan kita, Neng, udah sholat malam belum? Jam 1 malam. Bagus gak SMS-nya Pak? Bagus. Mengingatkan sholat malam. Jebakannya apa? Jebakannya itu adalah hati kita terpaut dan teringat kepada perempuan tersebut yang bukan muhrim. Setelah SMS apa? Lagi ngapain? Bla bla bla, terus ngobrol pakai WA. Awalnya bagus gitu kan, mengingatkan qiyamul lail. Tapi setelah itu setan mencoba masuk ke pintu-pintu maksiat yang lain. Jadi ingat, setan itu kadang menunjukkan satu pintu kebaikan, tapi dia jebak dengan pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Bagus sih, ngingetin sahur belum gitu kan. Bagus apa? Bagus. Jam 4, jam 3 dibangunin sahur gitu kan. Setelah itu dia ngobrol bla 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 sampai ada obrolan maksiat. Terkadang demikian. Ya makanya subhanallah, ini kita ibarat setan, kita menghadapi setan itu ibarat kita itu orang buta, setan itu orang melihat gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai tahu-tahu jurus-jurus setan, sehingga kita bisa terjebak dan terjerumus ke dalam godaan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah beberapa poin-poin penting tentang perintah ghadul basar.
Artinya di sini adalah kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang, untuk menundukkan pandangan kita, memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lawan jenis ya. Lawan jenis. Tujuannya satu, itu agar hati kita bisa terjaga dan tetap berada dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti tujuan ini adalah supaya hati kita itu bersama Allah, intinya gitu. Kita merasa nikmat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hati kita merasa nikmat dengan urusan dunia. Sekali lagi, ketika kita merasa nikmat dengan urusan dunia, dengan berbuka kita semangat, dengan kita berbelanja kita semangat, tapi ketika ibadah kita loyo, ketika kita baca doa kita ngantuk, nah, berarti pertanda hati kita harus dipertanyakan. Berarti lagi sakit. Tapi ketika ketika sholat jamaah, Allahu Akbar, kita bergerak, langsung berwudu, ya kan? Hujan, ya tunggu, ambil payung. Qiyamul Lail udah jam 1 bangun, kemudian sampai jam 3 sahur, istirahat dan tilawah lagi, bla 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 bla. Nah, kalau kita merasa nikmat dengan amalan ketaatan, berarti hati kita memang benar-benar sedang benar-benar tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ketika lihat nonton bola udah semangat gitu kan, nonton sinetron kita semangat, ya kan? Berarti dipertanyakan, berarti hati kita sedang bertawajuh, sedang mengidolakan dunia. Sebenarnya itu yang titik tekan daripada perintah Qaulul Basar ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tausiah dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.